harus berani lawannya. Assalamualaikum penghuni neraka. Ini film Korin. Wow, 1 Desember 2022. Kaget saya. Yes, ini dia official poster dari film Korin. Jangan lupa 1 Desember 2022. Silakan teman-teman media kan masih ingin mengabadikan gambarnya untuk official poster. Ini sangat luar biasa ya, Pak nih. Ini mengagetkan. Mengagetkan sama. Korin tuh udah cukup lama dari Bu Santi dan saya, jadi kayak kita bersahabat udah cukup lama. Dari Bu Santi tahu saya dari pertama kali bikin film, masih kuliah saat itu sampai sekarang ya kan, jadi kayak kita sering bertemu bareng lah. Nah, terus kemudian ada 1-2 kali kita ngomongin tentang kita tuh sebenarnya punya pendamping loh di samping kanan kiri kita gitu kan, terus ada namanya Jin Korin. Gimana ya kalau tiba-tiba si Korin ini menguasai diri kita gitu. Nah, terus itu tuh kayak nempel di otak saya gitu. That's premise nempel di otak saya, dan saya kalau sama cerita bagus nggak bisa move on ya. Sama ide cerita bagus tuh susah move on, kayak kepikiran terus sampai akhirnya ada waktu baik untuk kemudian kita merangkai cerita ini, sama-sama bertemu waktu yang baik. Jadi buat saya itu sudah cukup enak karena udah lama sebenarnya nempelnya itu. Terus begitu ketemu, seneng banget begitu Bu Santi bilang kita harus cari sutradara perempuan nih, karena nanti di cerita Korin perempuan di sini bukan cuma sebagai apa ya mainan horor, kan sering banget kita kayak menjadikan perempuan mainan horor, ini bukan sama sekali gitu. Jadi kayak isu perempuannya, isu persahabatan perempuannya kental banget. Jadi kayak enak banget buat berkolaborasi dengan 2 perempuan hebat di samping saya, yang ibaratnya kanan kiri selalu mendampingi itu kayak Korin aku. Jadi Korin yang mendampingi untuk meramu cerita kuat banget. Jadi bukan sesuatu yang sulit sebenarnya ketika lagi merangkai cerita itu. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Mbak Lela. Gak banyak orang tahu kalau saya ini penulis horor yang bapaknya Ustadz ya. Jadi saya kalau misalnya ada adegan orang kesurupan, saya nanya mau Abi tuh, Bini doanya apa yang paling manjur ya? Nah begitu kemarin tuh sudah dekat sama percakapan itu. Dia tidak bisa disamakan dengan roket patet karena itu malaikat sama jin, jelas beda. Di Al-Quran jelas beda, dan itu perdebatannya panjang. Tapi yang kita sebutkan di sini bukan hal itu sih. Maksudnya ini cerita tentang bahwa manusia mau punya Korin atau nggak punya Korin, dan apalagi kita punya Korin, manusia itu punya sisi gelap sama sisi baik. Nah, yang kemudian kita terjemahkan itu menjadi hal yang sering dibahas di berbagai jurnal, ngomongin tentang jin Korin, bahwa jin Korin itu kemudian menjadikan manusia punya sisi gelap ya. Padahal kita tanpa jin juga kita punya sisi gelap kan. Yes. Nah, jadi kayak, dan ini adalah pertemanan, persahabatan, bagaimana melalui banyak sisi gelap yang menyeramkan itu, dan kemudian mereka berada dalam situasi yang cukup menyeramkan. Situasi yang menyeramkan bisa banyak hal, bisa karena setan, bisa karena manusia, bisa karena nafsu, dan macam-macam. Nah, jadi nonton Korin kalau penasaran. Yes, sih. Mempelajari ilmu spiritual tingkat tinggi adalah Jadi cerita Korin ini menarik sekali. Jadi pertama kali saya diajak kerjasama dengan Mbak Santi Dewi di sini untuk mengerjakan film horor dengan Lele. Juga pertama kali saya bekerjasama di dalam film Korin ini. Itu sih yang pertama kali mau menjadi ketertarikan saya, karena saya harus bukan harus, maksudnya saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan 2 orang perempuan-perempuan yang berprofesi di industri perfilman dan cukup berpengaruh terhadap industri perfilman itu sendiri gitu. Dan itu, sorry aku nervous banget. Nervous banget ya. Jadi itu pertama kali membuat saya tertarik mengajukan proyek ini, dan kemudian juga temanya menarik sekali karena setiap manusia itu punya sisi gelapnya kan gitu. Jadi itu yang kita coba eksplorasi dalam ceritanya, dan bagaimana kita membuat sebuah treatment horor yang juga belum pernah dieksplor lebih jauh di film-film horor lainnya di Indonesia gitu sih. Awal proses pembuatan Korin ini kita sudah melakukan riset juga, dan memang ada Pak Ustadz ya yang memang kebetulan bapaknya Lele sendiri sebagai penulis di sini gitu. Jadi memang secara langsung sih kita memang memastikan bahwa semua muatan-muatan religi yang kita angkat di sini memang sudah sesuai seperti itu.
Dan memang di sini kita ingin mengeksplorasi di manusianya sih, di sisi gelapnya manusianya gitu, bahwa kita harapannya memang ingin menciptakan sebuah film dengan treatment baru yang memunculkan sosok Corin memang sebagai sesuatu yang nantinya juga bisa diterima sebagai bentuk hiburan yang baru sih, gitu sih sebenarnya. Siap, terima kasih Mbak Gina. Mendevelop ceritanya, kita juga udah aku sama Mbak Santi udah mulai membayangkan kira-kira siapa yang cocok untuk berperan untuk karakter ini, karakter itu gitu ya. Jadi, dan aku juga sangat senang sekali di sini bisa bertemu dan berkolaborasi dengan ensemble cast yang luar biasa, keren-keren banget di sini. Dan kalian mesti lihat bahwa kita mencoba untuk mengeksplorasi sesuatu mengenai kedalaman karakter yang sangat berbeda gitu. Jadi itu sih seru banget. Jadi setiap pendekatan karakternya punya layer yang menurut aku cukup menarik gitu. Patut untuk disaksikan sebagai penutup akhir tahun film horor. Patut untuk ditunggu karena film Corin ini punya cerita yang sangat menarik tentang perjalanan 4 orang para murid-murid di sebuah asrama putri yang mengalami sebuah kejadian teror yang pastinya sangat seru untuk nantinya diikuti. Dan 1 Desember tahun ini. Oke, terima kasih. Lo gak ngerasa ada yang aneh apa? Anak-anak yang kesurupan disuruh masuk ke pondok, terus mereka juga ngumpulin kain kafan yang Launching official poster dan trailer film ketiga IDN Pictures dan film kedua horor IDN Pictures. Kali ini kita menceritakan tentang Corin. Corin itu apa sih? Corin itu adalah jin yang makhluk Tuhan yang mendampingi manusia mulai dari awal manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal, yang mempunyai sebuah tugas. Nah, tugasnya ini menarik. Tugasnya ini dia asik karena tugasnya untuk selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal negatif. Nah, coba bayangin akan seperti apa filmnya. Wow, oke, berarti Ini namanya Dias atau Corinnya Dias. wah, saya juga Oke, jadi memang IDN Pictures, kami dari IDN Media, kami berkomitmen untuk selalu membuat cerita-cerita yang berkualitas, utamanya tentang cerita yang ada di sekitar kita, tentunya orang Indonesia. Nah, kita sangat sadar bahwa Indonesia itu penuh dengan banyak cerita, kultur maupun juga kepercayaan yang buat kami pembuat film di sini itu tuh aset yang sangat besar dan sangat menarik. Kalau sebelumnya kita di film Inang kita mengangkat sebuah mitos Rebah Wekasan, kali ini kita di horor berikut kami Corin ini kami mengangkat sebuah cerita tentang makhluk Tuhan memang. Jadi memang nyata adanya di sekitar kita. wow, jadi masing-masing kita ada Corin ya. Jadi tadi mungkin melanjutkan apa yang Lele bilang ya. Jadi sebenarnya cerita Corin ini sudah mengendap di kepala kita lumayan lama ya, Le ya. Bertahun-tahun kayaknya. Bertahun-tahun gitu. Dan Lele juga datang dari keluarga yang sangat dekat dengan ya bapaknya Ustadz lah. Nggak usah nyebut-nyebut sama bapak ya. Tapi kita selalu berkonsultasi dalam membuat cerita ini dalam ranah yang cukup. Karena sebenarnya ini kita membuat bukan film spesifik religi atau apa gitu. Kita mau bikin film tentang manusia-manusia yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya ini cerita kita mau mengedepankan bagaimana anak-anak muda yang kebetulan mereka ada di asrama putri, dan kita semua tentunya sebelum kita bisa duduk hari ini di kesempatan ini, kita dulu juga pastinya akan melewati bangku sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini cerita tentang pertemanan yang kita dapatkan di masa bangku sekolah, di mana ada ups and downs dan banyak. Kebetulan di cerita ini ada misteri-misteri yang para anak-anak ini harus
mereka bersatu dan membongkarnya misteri kejahatan seperti itu. Oke, terima kasih. Buat jaga diri. Cing ciripit tulang bajing kacapit. Dan padahal kita umurnya nggak terlalu jauh semua, tapi aku harus lebih dewasa dari mereka gitu. Jadi itu sebuah challenge lagi sih buat aku. Dan untungnya sih sejauh ini aku merasa ya kayaknya lebih dewasa daripada kalian ya. Masa tuan lu sih. Udah dari kecil nonton lu soalnya. Siap. Itu bukan dia itu. Terima kasih. Akhirnya setelah kalian mengetahui tentang Corin, apa sih kemudian pesan yang paling bagus buat kalian ya? Bahwa ternyata Corin itu ada dalam diri kalian gitu. Ada sisi buruk gitu kan dalam diri kalian. Boleh nggak dia dan yang lain? Sebenarnya sih balik lagi gimana ya? Kalau misalnya sisi buruk itu kan yang diperlihatkan kali ya. Kayaknya bukan Corin itu bukan benar-benar kayak sisi buruk manusia. Sebenarnya kan manusianya juga punya sisi buruk. Oke, kita ngomong tentang jin aja deh. Jin. Bahwa kamu punya jin namanya Corin. Sekarang dia ada dalam lo, dalam diri lo. Tahu dari mana? Tahu dari penjelasan yang tadi. Kayak gitu? Ya karena saya Emang tahu. tadi udah jelasin. Iya. Penjelasan film kan tentang itu Coba kan? nonton dulu deh. Coba nonton dulu. Enggak, penjelasan tentang sutradara bahwa manusia itu ada korinnya. Betul. Kan jinnya baik atau buruk kan belum tahu. Oh, korin itu sudah buruk, say. Belum tahu, nonton aja dulu makanya. Inilah perspektif yang berbeda ya. Tapi korin yang gue pahami itu adalah korin yang buruk. Nonton aja dulu. Oke. Nonton dulu ya. Oke. Sini tadi kenapa? Oh ya, Belum. Saya Syifa Maharani. Di film Corin ini saya berperan sebagai Zahra. Zahra itu salah satu murid di asrama putri yang memiliki trauma dan berusaha untuk mengalahkannya. Oh, wow. Iya, saya trauma apa gitu ya. Oke, namun sebelum ke pemain yang lain, kita ke Agni dulu yang sudah bergabung sama kita. Agni, teman-teman media juga pengen tahu nih, boleh teman-teman media mengarahkan alat kami ke layar. Kalau kamu di sini berperan sebagai siapa dan gimana perannya? Silakan Agni. Halo, selamat sore. Terima kasih pertanyaannya ya. Sebelumnya mau minta maaf belum bisa hadir gitu. Dan oke, aku langsung jawab aja ya. Di sini Agni berperan sebagai Yolanda. Yolanda ini adalah pendatang baru. Dia remaja, remaja yang rebel, keras kepala, terus dia juga selalu merasa waspada dan berani gitu. Dan di balik kekerasan kepalanya ini, Yolanda memiliki soft spot gitu, yang ingin merasa diterima di lingkungan barunya dan ingin mempunyai sahabat yang benar-benar tulus sama dia.